Halo Pace-Mace, Ina Ama, Nyong Nona dimanapun berada. Semoga Anda semua sehat-sehat saja. Jumpa lagi bersama saya Ama Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat fasilitas di Excel yang bernama record makro atau merekam makro. Kenapa kita harus mempelajari hal ini? Karena akan sangat penting bila mana kita diperhadapkan pada pekerjaan-pekerjaan berulang yang kita lakukan. Misalnya kita mengetik sesuatu, kemudian ada pekerjaan yang sama seperti yang kita sudah kerjakan sebelumnya. Nah, itu kita bisa menggunakan fasilitas ini karena dia akan sangat membantu kita untuk membuat waktu kita semakin efektif dan efisien. Nah, misalnya saya mau membuat warna di dalam sel, atau membuat nomor, atau membuat apa saja yang kita akan buatkan secara berulang dalam satu dokumen atau dalam satu spreadsheet, bisa kita lakukan dengan sangat mudah dengan menekan shortcut key atau tombol jalan pintas. Oke, lebih jelasnya kita akan mulai. Untuk masuk ke record makro, kita pilih menu developer, kemudian kita klik use relative references, kemudian kita klik record makro. Oke ya. Nah, setelah kita klik record makro, maka window record makro akan muncul. Makro name-nya bisa kita biarkan saja seperti ini, atau kita tulis misalnya misalnya warna lah, misalnya warna dulu ya. Kemudian di bawahnya shortcut key. Shortcut key ini kita misalnya tekan tombol shift dan huruf W misalnya. W ya. Kemudian di sini deskripsinya kita bisa tulis makro ini untuk membuat warna misalnya. Kemudian oke. Nah, setelah itu saat kita tekan oke, maka di sini munculnya ada tanda kotak ini, di bawah juga ada tanda kotak. Ini kita akan gunakan setelah kita menyetop atau menghentikan proses recording. Oke. Nah, sekarang misalnya saya akan mulai dari blok dari C3 sampai C10. Kemudian saya beri warna kuning, kemudian saya pindah ke F3 sampai F10, kemudian saya beri warna merah misalnya. Setelah itu selesai. Oke, saya stop record. Oke ya. Nah, bagaimana caranya kita mau lihat hasilnya? Tadi kan kita sudah buatkan Ctrl Shift dengan huruf apa tadi? Huruf W ya, warna W ya. Oke, sekarang misalnya kursornya saya tempatkan di sini, kemudian saya tekan Ctrl Shift dengan huruf W. Nah, itu langsung apa yang sudah kita rekam tadi akan dilakukan lagi dengan hanya menekan satu shortcut key atau tombol jalan pintas. Oke, misalnya kursornya di sini, saya tekan Ctrl Shift dan huruf W, jadinya seperti itu. Ya, di sini misalnya Ctrl Shift dan huruf W, jadinya seperti itu. Oke ya. Nah, itu contoh. Seperti misalnya kita bikin lagi di sheet 2, misalnya saya mau bikin nomor urut. Biasanya kan nomor urut kita sudah tahu ya cara buatnya yang otomatis seperti apa, tapi saya kecontohkan saja di sini. Misalnya kita mau membuat nomor urut, kita ambil developer, kemudian use relative references, kemudian record makro. Setelah itu kita buat misalnya judulnya adalah, atau nama makronya adalah nomor misalnya, nomor urut. Ingat, makro tidak boleh pakai spasi. Kalau misalnya mau membuat spasi, kita pakai underdash ini, underdash ya. Nah, kemudian shortcutnya misalnya Ctrl Shift dengan N misalnya, huruf N. Oke,
Kemudian di sini deskripsinya atau keterangannya membuat nomor urut misalnya. Oke. Nah setelah itu kita mulai bikin misalnya di atau sebentar, saya stop dulu. Gimana cara kita lihat makro yang sudah kita rekam tadi? Kita klik di sini ya, makros. Kemudian nomor urut misalnya kita hapus dulu, kita delete. Kita buat lagi ulang, misalnya saya ketik angka 1 di sini, saya mau buat nomor urut ke bawah ya, ke bawah. Atau ke samping juga bisa. Nah, misalnya saya buat sekarang ke bawah dulu ya. Berarti saya klik ini use relative references, kemudian record makro, kemudian saya bikin nama makronya adalah nomor urut misalnya. Kemudian shift N. Oke, kemudian ini deskripsinya membuat nomor urut. Oke. Nah, sekarang kita mulai rekam. Misalnya saya membuat nomor urut, biasanya kan tekan sama dengan tanda panah ke atas 1 kali, tekan tanda tambah 1, enter, gitu kan. Setelah itu saya stop. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Saya klik ya, stop. Oke. Nah sekarang kalau misalnya saya tekan Ctrl Shift dengan huruf apa tadi, N ya, Ctrl Shift dengan huruf N, maka akan muncul angka berurut terus seperti itu ya. Jadi sangat membantu kita untuk membuat hal-hal yang kita tidak mau buat terlalu sulit, atau pekerjaan kita menjadi semakin singkat waktunya dengan menggunakan ini, fasilitas ini. Oke ya. Nah misalnya saya mau buat apa lagi, misalnya saya ingin buat kotak seperti ini. Misalnya saya mau buat kotak beginilah. Atau misalnya kita dalam membuat membuat struktur organisasi, biasanya kan kita buat seperti ini kan. Kita buat kotak-kotak seperti ini. Caranya kita bisa pakai use relative references, record makro, kemudian kita buatkan misalnya membuat kotak misalnya. Ctrl Shift kita pakai huruf K misalnya, Shift K, membuat garis misalnya. Oke. Jadi saya bisa membuat garis dari sini ke sana, kemudian sini ke sana ke bawah, kemudian Ctrl 1, kemudian ambil border, ambil kotak, kemudian oke. Atau pakai garis yang di sini kan, pakai garis diagonal misalnya gitu. Oke. Nah, kita mau buat seperti itu. Kalau yang seperti ini kan kita tidak bisa ambil dari sini. Ini kan tidak ada. Makanya dengan sangat mudah setelah kita sudah buat seperti ini, kita stop misalnya ya. Oke. Jadi kalau kita mau bikin di sebelah sini, tinggal pakai Ctrl Shift dengan apa tadi? G ya. Nah, kalau kita lupa, tinggal ambil developer makros. Oh, kotak berarti huruf apa tadi nih? Option huruf K ya. Oke. Berarti Ctrl Shift dan huruf K. Nah, seperti itu. Ctrl Shift huruf K. Ctrl Shift huruf K. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, di samping itu kita juga bisa belajar bagaimana caranya Excel membuat coding untuk apa yang sudah kita record tadi. Bagaimana caranya? Kita klik makro, kemudian misalnya kita lihat salah satunya misalnya warna. Bagaimana cara Excel membuat codingnya? Kita klik edit. Nah, ini adalah coding dari yang sudah kita rekam tadi. Ini yang untuk warna, yang untuk nomor urut, kemudian yang untuk membuat kotak tadi, seperti itu. Nanti kita akan pelajari di tutorial-tutorial berikutnya, tetapi paling tidak kita tahu bahwa
dengan kita membuat perekaman makro seperti tadi, kita akan dengan mudah atau bisa belajar secara independen gimana caranya Excel membuat bahasa-bahasa makronya itu. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kita akan berjumpa lagi di tutorial-tutorial berikut yang masih membahas seputar Visual Basic for Application, khususnya di bagian makro. Oke, sampai jumpa. Amole Nare.